Cerita berawal dari pelarian dua pasangan suami istri yang sedang dikejar oleh sesuatu. Entah jurik atau binatang buas, yang pasti sesuatu yang mengejar mereka sedang kelaparan. Beberapa waktu kemudian, kita beralih ke sekelompok anak muda yang akan berhiking mencari sebuah air terjun yang katanya eksotis. Dan inilah si paling adventure, Alyssa, dengan membawa pacar dan ketiga sahabatnya. Ia akan mendatangi sebuah air terjun yang dulu pernah ia datangi bersama keluarganya. Holy shit. Setelah 5 jam di jalan, si Gaulsen katanya sudah nggak tahan duduk di jok mobil sampai bokongnya dempek. Lalu tak lama kemudian, perjalanan mereka terhenti karena jalan menuju lokasi air terjun ternyata sudah ditutup. What's Forest Street? Isn't nice to fool Mother Nature. Mereka tentunya kecewa sudah jauh-jauh datang ke sini. Lah, masa ia harus balik lagi gara-gara jalan yang ditutup tanpa alasan yang jelas? Dan hingga pada akhirnya, mereka sepakat melanjutkan perjalanan meskipun harus berjalan kaki. Lalu, Alyssa yang memiliki tato resep masakan sang ibu, meminta teman-temannya untuk jangan khawatir. Karena selama perjalanan, ia dan kakaknya yang bernama Jeff akan memandu mereka. Saat semua orang prepare perbekalan, si kewes bernama Mandy malah sibuk dandan untuk mempertahankan keglowingannya meskipun di tengah hutan. Fifth wheel. Good wheel. Sebelum menuju lokasi air terjun, Jeff akan mengajak mereka ke sebuah sungai terlebih dulu. Jeff pun menceritakan keseruan ia bersama Alyssa dulu sewaktu ngabolang di kawasan hutan yang entah berada di mana ini. Hey Jeff, you never said anything about this. Ranger, and he said that the tree cutting. Sekian lama nggak pernah ke sini, Jeff mendengar info tentang adanya pembalakan hutan yang katanya mempengaruhi satwa liar di daerah ini. Ia pun berharap rencana mereka berjalan lancar tanpa adanya bahaya dari hewan buas yang terusik. Tapi tenang, Sean katanya punya semprotan anti beruang yang akan melindungi mereka. You're gonna be like, ah! Oh, be careful, be careful. Bear mace in the face, going once. Spray him in the face. Yeah, okay, there you go. Let's do it. All right, you gotta get him to do it. Good job, guys. Menurut Jeff, mereka tinggal sedikit lagi untuk bisa sampai ke lokasi sungai. Namun menurut Alyssa, mereka bakal kesorean di jalan jika bersikeras pergi ke lokasi sungai. Tapi tetap saja Jeff ngotot melanjutkan perjalanan ketika Alyssa mengajak kembali ke jalur yang semestinya. Right? Because you're not listening. We tried. It's been fun. What kind of... Do you do this all the time? Setibanya di sungai, kakak beradik dari belahan yang berbeda ini masih saja terlibat cekcok. Terlebih, prediksi Alyssa benar bahwa mereka bakal kemalaman di jalan sebelum tiba di lokasi air terjun. Hah, daripada dengerin mereka bertengkar, pacar Alyssa yang kebelet ngompol mencari lapak yang sepi untuk melampiaskan hasrat ngompolnya. Pria bernama Matt ini menemukan sebuah ransel yang sebenarnya milik orang-orang yang kita lihat di awal film tadi. Di saat itu pula, ia merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Wash your hands. Saat cekcok masih berlanjut, Matt mulungin sesuatu yang berguna dari dalam ransel. Lalu, ketika malam datang, Alyssa kini memimpin perjalanan untuk menuju lokasi air terjun. Selama itu pun, Jeff meminta maaf karena kelakuannya. Mandy yang memakai setelan harian harus melawan udara hutan yang super dingin. For you. No, I'm sorry that you were upset with me. I'm sorry. Sean, shut the hell up. He's getting us the hell out of here. This looks familiar. Wait, can you guys just hold on for a second? Alyssa khawatir mereka tersesat di jalur yang belum pernah ia lewati. Di saat itu pula, Mandy penasaran dengan sebuah gua kecil yang tak lain adalah lokasi kematian si wanita di awal film. That way, straight towards the peaks. Semua orang utuh kaget melihat onderdil manusia yang berserakan di dalam goa. Lalu, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara-suara aneh yang berada di kegelapan hutan. Keep moving to the car. Dirasa keadaan sudah nggak aman, Jeff mengajak teman-temannya untuk segera kembali ke lokasi mobil. Terlebih,
Dia nggak tahu binatang atau makhluk apa yang sedang mengintai mereka. Mereka bertanya-tanya, ini babi yang sedang makan atau monster yang sedang dinner? Sean membuang tas hasil pungutan Matt yang cuma mempersulit pelariannya dari sosok mengerikan yang ternyata lebih dari satu. Jeff bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Karena bukan hanya gelap, ia khawatir kawanan sosok mengerikan itu masih memburu mereka. Melihat keberadaan sebuah kabin, mereka seolah punya harapan untuk selamat. Kemudian, Jeff menyuruh yang lain untuk pergi duluan, sementara ia akan mengalihkan perhatian para monster. Semua orang histeris melihat nasib Jeff yang dibantai makhluk penghuni hutan. Lalu di tengah kepanikan, mereka gercep mencari si pemilik kabin untuk meminta pertolongan. Tak disangka, orang yang berada di kabin adalah pasangan suami istri yang berada di awal film. Hingga Alisa dan teman-temannya berhasil selamat dari para penghuni hutan yang selalu haus akan darah dan daging manusia. Hi, yes, yeah. This is Sean. I left a message. Alisa dan teman-temannya mendapat pertolongan dari orang-orang yang sudah 2 hari bersembunyi di dalam kabin. Wanita bernama Vicky ini pun menceritakan awal mula rombongannya bisa sampai di tempat ini. Di mana pada saat itu, Vicky yang sedang melewati jalanan hutan tiba-tiba diserang makhluk misterius hingga menewaskan salah satu temannya. Namun, sampai saat ini, Vicky tidak tahu sosok apa yang telah menyerang mereka sebenarnya. But I was able to be here. They're gonna... Sean yang sempat menghubungi polisi memberitahu bahwa bantuan akan segera datang. Kabar tersebut tentu saja membuat Alisa dan yang lain seolah punya harapan untuk selamat. Tapi tiba-tiba, teman Vicky yang telah kehilangan istrinya berkata bahwa itu bukanlah perkara mudah. Malahan, ia khawatir kedatangan tim penyelamat nanti hanya akan memancing kedatangan para penghuni hutan yang lebih banyak. Itu pun kalau tim penyelamat berhasil melacak panggilan dari Sean. And that's Douglas. Diresapi omongan si botak benar juga. Suami Vicky yang bernama Carl mengajak yang lain untuk memblokir semua pintu dan jendela. Karena bisa saja para penghuni hutan kembali datang dan melakukan serangan. I'll find the weak ones we can reinforce. We barely caught it in time. Keep it down, it'll hear you. I got it covered. Si botak tiba-tiba melarang Alisa yang akan memblokir jendela di lantai 2. Karena selain sudah ia tutup, kegiatan yang terdengar berisik ini cuma akan memancing kedatangan para monster. Lanjut, Alisa pun pergi ke ruangan lain untuk memastikan semua jendela sudah tertutup dengan rapat. Hey, you okay? Alisa sebenarnya heran kenapa para monster tidak merusak jendela padahal cuma terbuat dari kayu. Hingga ia pun menduga para sosok mengerikan itu sengaja mengiring mereka ke dalam kabin untuk dijadikan stok makanan, seperti yang dialami juga oleh Vicky dan kedua temannya. Why that is happening? It doesn't help us. You can't control it. Get the door. What the hell are they doing? Matt heran dengan kelakuan si monster yang malah pergi. Lalu menurut Carl, mungkin si monster sedang mencari celah yang gampang untuk dimasuki. Vicky? Carl sadar makhluk setengah burung ini sedang memanggil kaumnya. Lalu, ia mengajak para pria untuk mengecek semua jendela di lantai 2. What?
Saat Carl butuh api untuk mengusir monster, si botak malah ceringak-ceringuk repot sendiri. Lalu, Shane mencari semprotan beruang dengan meninggalkan pintu yang harusnya ia tahan. Untuk sementara, mereka bisa bernafas lega meskipun Carl sempat dikoyak sosok monster. Namun, menurut si botak, cepat atau lambat para monster setengah burung itu akan kembali untuk menyerang mereka. We could pick the most fortified room, rather than spread out, focus in. Have you heard anything? Is it... Sean bingung kenapa tim penyelamat belum juga datang. Keadaan pun diperparah karena satu-satunya HP yang nyala kini sudah matot. Lalu, si botak meminta semua orang untuk jangan terlalu ngarep dengan para polisi. Terlebih, ia sudah lebih dulu di PHP-in para polisi yang cuma omong-omong doang. Karena keadaan ini, ia berharap adanya seseorang yang rela mengalihkan perhatian para monster agar mereka bisa kabur minimal sampai ke jalan utama. Stop. You're right, too. Matt membenarkan perkataan si botak, bahkan ia rela menjadi sasaran para monster yang penting semua orang bisa kabur. Lalu, ketika Alyssa melarang, Carl mengajukan diri untuk menjadi orang pertama yang mengalihkan para monster demi keselamatan semua orang, terutama istrinya. Singkat cerita, Sean memantau perjuangan Carl sampai menjadi sasaran para monster. Selama itu pun, mereka saling berkomunikasi sampai mendapatkan waktu yang tepat untuk secepatnya kabur dari kabin. All clear so far, Carl. Setibanya di tengah hutan, Carl langsung memancing kedatangan para monster. Sean katanya melihat sebuah pergerakan yang mengarah kepada Carl. Sementara Carl sendiri bingung karena ia tidak melihatnya sama sekali. Saat keadaan semakin menegangkan, tibalah waktunya bagi Matt untuk menemui Carl, tak lupa juga meyakinkan Alyssa bahwa semuanya akan baik-baik saja. You're gonna have to focus, Sean. Semua orang kaget mendengar teriakan Matt yang katanya baru diserang oleh monster. Lalu, ketika Carl akan kembali ke kabin, si botak tiba-tiba menutup pintu rapat-rapat. Guys, now outside, open up. Listen, Vicky. Hello? Vicky, listen to me. Si botak katanya terpaksa melakukan semua ini agar mereka tidak diserang para monster. Selama itu pun, Carl dan Sean berusaha untuk masuk ketika para monster mulai berdatangan. Vicky. Guys, please open up, please open up. Alyssa meminta Carl dan Sean untuk menggunakan pintu dapur yang tidak dijaga oleh si botak. Dan hingga pada akhirnya, mereka berhasil masuk ke dalam kabin dan langsung meluapkan kemarahannya kepada si botak. Singkat cerita, Carl menyekap si botak yang cuma jadi petaka bagi mereka. Terlihat pria kena mental ini pun memohon agar Carl melepaskan ikatan di tangannya. You'll try, but we'll all die. Who's the monster now? Alyssa tentu saja kepikiran dengan nasib Matt yang kini entah berada di mana. Lalu, di tengah kesedihannya, ia bertekad untuk membasmi para monster yang telah merenggut dua orang yang begitu Alyssa sayangi. I think I will. I'm pregnant. What's that? Matt, where are you? Mereka tidak menyangka bisa mendengar suara Matt yang entah berada di mana. Akan tetapi, panggilan keburu berakhir akibat radio Matt yang kehabisan baterai. Lalu, tiba-tiba, samar-samar mereka mendengar suara radio yang sepertinya berasal dari lantai bawah. Oh, come on, you gotta be... Alyssa merasa bahwa Matt sedang berada di ruang bawah tanah. Tapi sebelum lanjut ke sana, mereka mempersiapkan senjata terlebih dulu. Kemudian, si botak melarang mereka untuk jangan pergi ke ruang bawah tanah. Karena seperti yang ia dan Carl ketahui,
ruangan tersebut pernah disatroni para monster penghuni hutan. Tapi untuk yang satu ini, Carl sudah masa bodoh dengan bacotan sahabatnya. Hingga ia pun bertekad untuk mencari Matt yang entah bagaimana nasibnya sekarang. Akhirnya, mereka menemukan Matt yang sudah dipenuhi dengan luka. Kemudian, mereka gercep untuk membawanya ke lantai atas. Carl yang sudah berusaha melawan akhirnya menjadi korban selanjutnya. Tapi berkat perjuangan Carl, Alyssa dan teman-temannya berhasil mengeluarkan Matt dari ruang bawah. Vicky cuma bisa pasrah setelah mengetahui nasib yang dialami oleh suaminya. Sementara Alyssa masih setia menemani Matt yang kini sudah berada dekat dengan Tuhan. He's dying, hon. Melihat kondisi Matt yang sedang sekarat, si botak menyarankan agar mereka menjadikannya sebagai umpan. Karena dengan begitu mereka bisa leluasa untuk kabur menuju jalan utama. Tapi karena tidak ada yang setuju, si botak tiba-tiba berkata bahwa ia akan nurut dan membantu Alyssa yang ingin membawa Matt keluar dari dalam kabin. Dirasa pria ini sudah sadar, Alyssa pun meminta Sean untuk melepaskan ikatannya. Dengan brutalnya, si botak merusak Matt sampai berantakan. Di mana semua ini ia lakukan untuk menjadikan Matt umpan seperti yang selalu ia gemar-gemborkan. Lanjut, ia pun akan membawa jasad Matt keluar untuk memancing kedatangan para monster. So, what's it gonna be? Saat si botak dimangsa, Alyssa berniat untuk membakar makhluk setengah burung ini. Lalu, dengan membawa senter, ia akan mencari bensin di ruang bawah tanah. Alyssa menunggu waktu yang tepat untuk mengurung dan membakar sosok mengerikan ini. Lalu, ketika si monster sudah masuk ke dalam jebakan, Let's go home. setelah misi berhasil dilakukan, mereka bergegas keluar dari dalam kabin. Namun, mereka tidak sadar jeritan si monster tadi adalah panggilan untuk mendatangkan kawanan monster yang lainnya. Come on, Vicky. Sean? Sean tak luput dari serangan para monster yang mulai berdatangan. Terlihat Mandy pun bergegas membawa Vicky untuk segera meninggalkan jasad suaminya. Vicky langsung banjir darah setelah dikejar gigi si monster yang ganas. Lanjut, si monster pun menikmati kesegaran daging Vicky meskipun ada pahit-pahitnya. What's wrong? Where's Sean? Saat Mandy sudah nggak kuat untuk berlari, mereka mendengar nyanyian burung yang begitu merdu dan terdengar semakin mendekat. Alyssa akhirnya tewas oleh keganasan burung monster yang selalu haus akan darah segar. Lanjut, Mandy pun kabur ketika si burung tak bersayap masih menikmati sahabatnya. Saat para burung mulai berdatangan, Mandy merasa makhluk-makhluk itu mengikutinya lewat aroma tubuh. Hingga Mandy pun membuang pakaiannya dan lanjut melulur tubuhnya menggunakan tanah.
Dan film pun selesai.